Oke, jadi sebelum mulai video ini, alangkah baiknya jika kalian semua diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Jadi depan saya sudah ada Samsung A3 2015. Kata user sih ini pengecasannya tidak bertambah, malah berkurang ya. Dicas dari semalam malah berkurang ke 30%. Dan langsung dibawa ke counter tempat servis saya. Dan di video ini saya tidak bisa membuktikan, ataupun saya pun sendiri juga tidak bisa membuktikan untuk kasus awal HP ini, karena saya tidak mengecasnya sebelum saya melakukan servis, alias tidak membuktikannya apakah ini benar-benar berkurang ataukah bertambah ataukah stok di 30%. Karena si usernya itu menunggu di depan etalase counter saya, jadi saya langsung buru-buru menyervisnya dan lihat kondisi daleman dari si HP ini. Jadi untuk di HP Samsung A3 2015 ini, untuk bongkarnya itu lewat belakang ya. Jadi backupernya itu dia menggunakan lem yang bawaan pabrik itu seperti double tip ya. Dan kalau kita mau lem lagi, kita menggunakan lem T7000 ataupun T8000, lem LCD yang pada umumnya biasa kita gunakan untuk mengelem LCD. Nah, kita bongkar dulu untuk baut-bautnya, dan yang paling jengkel ini baut-bautnya yang agak lumayan banyak ya, sekitar agak 15-an lebih lah itu baut yang menempel pada mesin. Nah, ngapain gitu banyak-banyak ya. Dan kita bongkarnya pun juga lewat depan lagi. Kalau yang bukan pro sih, dia bongkarnya lewat mana ya, nggak ada lubang nih gitu ya. Karena ini kita bongkarnya lewat depan dan enggak LCD-nya, melainkan ya kita bongkarnya lewat depan aja deh gitu, di pinggir-pinggir LCD-nya begitu. Nah, oke, sebelumnya kalian harus mencopot dulu untuk slot SIM card ya. Karena kalau dicopot bakalan mentok kayak yang ada di video ini. Soalnya saya tadi lupa buat membuka slot SIM cardnya, dan di sini sudah terbuka dengan sempurna ya. Dan gampang sekali membukanya kok, nggak bakal merusak ke LCD-nya. Kalau ketekan terus ya bakal rusak. Dan bisa kalian lihat di bagian konektor casnya terdapat debu ya, ataupun kotoran. Dan kotoran ini kalau terkena air saja sedikit bisa mengakibatkan korosi dan hilangnya jalur pada konektor cas ini. Dan di sini saya terawang sih ini hanya debu-debu ya, mungkin terhalangi, dan si timahnya pun juga jadi agak hitam-hitam gitu ya. Oke, langkah pertamanya kita bersihkan dulu dengan menggunakan thinner dan sikat gigi untuk membersihkan area dekat konektor casnya supaya tidak kotor lagi. Lalu kita keringkan dengan menggunakan tisu. Lanjut kita ke langkah kedua. Untuk langkah kedua di sini saya menambahkan plug. Plug yang saya gunakan ya plug biasa saja, plug yang suka para teknisi gunakan, plug 2000 perak. Dan di sini kita sejajarkan dulu ataupun kita presisikan dulu plugnya, lalu kita solder ulang untuk kakinya. Nah, biasanya kalau sudah menggunakan plug kayak begini, kita nggak apa-apa untuk menambahkan timah pun juga, ataupun biasa saya suka menambahkan timah lalu digosok-gosok kayak menyikat gigi kayak begitu ya. Dan kesalahannya saya di sini malah beradu antara kaki satu dengan kaki yang lainnya, menjadikan penyolderan kali ini agak lumayan lama dan agak memakan waktu ya. Kalaupun ini saya tidak percepat, memakan waktu kisaran 3 menit untuk penyolderannya, dan itu agak lumayan lama ya untuk menyolder sebuah kaki dari konektor cas. Dan ini saya percepat dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan biasanya ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, dan di video ini sih agak kurang jelas ya, kalau si timahnya itu menyambung antara pin satu ke pin yang lainnya lagi. Jadi di sini saya menambahkan plug lagi, lalu saya membersihkan solder supaya soldernya itu tidak ada timah-timahnya. Lalu saya tambahkan plug dan membersihkan solder, kayak begitu aja sih saya melakukannya. Dan si mata timahnya pun juga ini sudah agak gosong ya, jadi agak gimana kayak begitu ya.
Nah, kalau dirasa sudah tidak menyatu lagi, kita bersihkan lagi dengan menggunakan air thinner. Nah, untuk thinner yang saya gunakan itu thinner apa sih? Thinner yang saya gunakan adalah thinner Impala ya, yang harganya itu 30.000 kalau nggak salah ya. Soalnya saya beli thinner Impala itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru habis ya, dan habisnya pun juga suka dihabis sendiri sih. Oke, jadi di sini saya mencoba untuk melakukan pengecasan, dan di sini saya tunggu apakah dia mau bertambah atau tidak. Oh iya, tadi sudah menjadi 30% ya. Dari tadi kan 31% dan sekarang baterainya sudah berkurang menjadi 30%. Oke, kita tunggu dulu sesaat untuk pengisian daya baterainya ini, apakah dia bisa mengisi dengan sempurna ataupun tidak ya. Dan saya rekod video ini malam dan user service-nya itu di siang hari, yaitu jam 13.24, dan sampai malam pun juga tidak balik lagi usernya. Berarti sudah bisa dicas dan sudah mau bertambah. Dan kata user sih tidak mau bertambah, itu kasus awalnya. Nah, saya percepat di sini dan kita akan hidupkan untuk HP ini apakah dia bertambah atau tidak, dan dia bertambah menjadi 33%. Oke.